Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanata wa ballaghar risalata wa nassahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin min indi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qaulallahi ta'ala fi muhkami kitabihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yujzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibna adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibna adam law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani lam tushrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan wa la ubali. Rawahu at-Tirmizi. Sadaqa Rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Bapak sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, tidak kata yang patut kita ucapkan di siang yang penuh berkah ini kecuali ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dari lubuk hati kita yang paling dalam, karena berkat nikmat daripada Allah mampu kita menghadiri panggilan Allah melaksanakan ibadah Jumat yang merupakan kewajiban bagi kita kaum muslimin yang laki-laki. Berkat nikmat Allah, taufik dan hidayah daripada Allah mampu kita tinggalkan kesibukan kita. Yang di ladang mampu meninggalkan parak dan ladangnya. Yang pergi ke sekolah mampu meninggalkan sekolahnya. Yang di kantor meninggalkan kantornya, datang bersama-sama ke rumah Allah.
Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Apa artian bersyukur? Yaitu kita gunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian doa salawat dan salam, tak bosan-bosan kita berdoa kepada Allah agar selalu tercurahkan kepada pujaan hati kita orang yang harus kita cintai melebihi diri kita sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya setiap hari kita perbarui dan tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Yaitu kita ikuti apa-apa yang diperintahkan oleh beliau, dan kita berusaha sekuat tenaga kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak-banyak kita bersalawat kepada Rasulullah, lebih-lebih pada hari Jumat ini. Di antara amalan yang dianjurkan kita lakukan, tidak berat bagi kita mungkin melakukannya, tapi kita sering melupakannya, yaitu banyak-banyak kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mampu kita mengucapkan salawat yang panjang, ucapkanlah yang pendek saja, Allahumma salli ala Muhammad. Tidak bisa juga dengan itu sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik lagi kita bacakan salawat yang lebih panjang daripada itu, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang nanti akan berada di bawah panji Rasulullah di akhirat kelak, meminum air daripada telaga Kausar yang berasal dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masuk surga bersama Rasulullah di surganya Jannatul Firdausil A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah khatib selalu berwasiat kepada diri khatib sendiri terutama, dan juga kepada kita semua yang berhadir pada hari ini. Marilah kita selalu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian kita melaksanakan perintah Allah dan kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap harinya, setiap Jumatnya, khatib selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tujuannya apa? Karena sebaik-baik bekal bagi kita untuk kembali kepada Allah tidaklah harta yang kita cari, tidaklah anak yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, tetapi adalah ketakwaan di dalam diri kita. Maka dikatakan oleh Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah, benar-benar bertakwa kepadanya. Bagaimana yang benar-benar bertakwa kepada Allah itu? Yaitu bermujahadah kita setiap harinya, setiap detiknya, supaya kita lebih baik dari detik sebelumnya, dari hari sebelumnya, dari minggu sebelumnya. Inilah hakikatnya, benar-benar meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan sempurna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai manusia ini merupakan tempatnya khilaf dan khilafat, kesalahan dan dosa. Tidak ada di antara kita ini orang-orang yang bisa mengatakan saya tidak melakukan dosa hari ini. Mau tidak mau ketika kita bangun dari tidur kita sampai mungkin saat ini kita sudah pernah melakukan dosa, mungkin kita tidak menyadarinya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Seluruhan manusia itu semuanya melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, mari kita introspeksi diri kita pada siang hari ini.
Apa yang kita saksikan pada bulan-bulan yang belakangan ini? Berapa banyak musibah yang Allah telah timpakan kepada negeri kita? Berapa banyak bencana yang Allah timpakan kepada saudara-saudara kita? Mungkin kita di sini tidak terdampak dengan itu, tetapi perlu kita ketahui musibah dan bencana yang didatangkan Allah itu bisa jadi terjadinya adalah karena perbuatan manusia itu sendiri. Ada kalanya musibah yang diberikan oleh Allah itu adalah ujian. Ujian kepada siapa? Ujian kepada orang-orang yang beramal saleh dan beriman kepada Allah. Ketika ditimpakan musibah kepada mereka, maka ini adalah ujian untuk mereka. Apa maksudnya ujian? Apakah mereka ini akan tetap taat kepada Allah ataukah mereka akan berpaling daripada Allah? Tapi bisa jadi musibah itu bisa menjadi merupakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya azab? Ketika musibah yang ditimpakan oleh Allah itu ditimpakan kepada orang-orang yang jauh daripada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, maka ini bukanlah ujian, tetapi bagi mereka ini adalah azab daripada Allah. Kemudian daripada musibah itu merupakan peringatan kepada orang-orang yang tidak terkena musibah. Orang-orang yang tidak terkena musibah mungkin Allah tidak menguji keimanannya. Orang-orang yang tidak terkena musibah mungkin Allah tidak mengazabnya daripada dosa-dosa yang dilakukannya, tetapi dijadikan musibah yang terjadi pada saudaranya itu sebagai pelajaran bagi dia. Ini adalah peringatan daripada Allah. Ini adalah akibat dari perbuatan dosa-dosa yang kalian lakukan, kata Allah. Maka cepat-cepatlah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kaum muslimin, sebagaimana yang kita ketahui, kita ini adalah tempatnya kesalahan dan dosa. Tetapi perlu kita yakini dalam hati kita bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Ghafur dan Allah Tawwab. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penerima Taubat. Sebagaimana kasih sayang Allah kepada kita disebutkan dalam hadis yang kita bacakan di awal khutbah tadi. Apa kata Rasulullah, yang mana ini adalah firman Allah yang disampaikan Rasulullah, hadis qudsi. Wahai anak cucu Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kunna minka. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya bagi kamu apa yang kamu minta kepadaku dan apa yang kamu harapkan kepadaku, aku ampuni semua dosa-dosamu itu, dan aku tidak akan peduli lagi dengan dosamu itu selama kamu mau untuk kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bna Adam, lau balagat zunubuka ananas sama. Wahai anak manusia semuanya, kalau dosamu itu memenuhi langit, semua langit ini penuh dosamu, kata Allah. Kemudian apa kata Allah? Ghafartu laka wala ubali. Saya ampuni kamu kalau kamu mau bertaubat kepadaku, tidak peduli aku, kata Allah, dengan dosamu yang memenuhi langit itu. Kemudian apa kata Allah? Ya manusia, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau kamu datang kepadaku dengan seluas bumi, daratan dan lautannya ini, kesalahanmu sebanyak itu. Kemudian laqitani, kamu datang kepadaku, la tusyrik bi syai'a, kamu tidak syirik kepadaku, la ataituka biqurabiha maghfirah. Sungguh aku datangkan kepadamu sebanyak bumi itu pula lah ampunanku untukmu, kata Allah, dan aku tidak peduli lagi dengan dosamu yang sebanyak itu. Begitu kasih sayang Allah kepada kita, maka apalagi yang kita tunggu untuk segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat bagaimana kasih sayang Allah dan Rasulullah kepada kita. Suatu saat malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahwasanya Allah akan ampunkan untuk umatmu jikalau dia melakukan kesalahan dan dosa seumur hidupnya. Kata malaikat Jibril, Allah ampunkan bagi umatmu itu kalau dia bertaubat setahun sebelum dia wafat. Maka ketika itu Rasulullah bilang, wahai Jibril, umatku ini orangnya lalai, banyak angan-angannya, 1 tahun itu adalah masa yang panjang. Mintakanlah kepada Allah menguranginya. Maka kembali Jibril kepada Allah. Apa kata Jibril setelah kembali kepada Rasul? Wa ya Muhammad, Allah telah mengatakan kepadamu, Allah ampunkan untuk umatmu kalau dia bertaubat sebulan sebelum dia wafat.
Maka Rasulullah mengatakan dengan jawaban yang sama, kembali Jibril kepada Allah. Kemudian datang lagi kepada Rasulullah. Apa kata Jibril? Kalau umatmu bertaubat sebelum dia wafat, seminggu sebelum dia wafat, maka Allah akan ampunkan dia. Apa kata Rasulullah? Masih menjawab dengan jawaban yang sama. Jibril kembali kepada Allah sampai 1 hari. Kemudian masih apa kata Rasulullah ketika Jibril katakan 1 hari? Ya Jibril, umatku ini orangnya lalai, panjang angan-angannya wahai Jibril. 1 hari itu adalah masa yang panjang. Bisa jadi dia bertaubat kepada Allah pada pagi harinya, jam 7 dia bertaubat, jam 8 bisa jadi dia sudah menyakiti orang, jam 7 dia bertaubat, mungkin jam 10 nanti dia sudah berdusta wahai Jibril. Jam 7 dia bertaubat, mungkin nanti jam 12 dia sudah bergunjing wahai Jibril. Maka mintakanlah kepada Allah untuk mengampunkan umatku lebih kurang daripada itu. Kembali Jibril kepada Allah dan datang kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bahwasanya Allah sampaikan kepadamu salam daripada Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bahwasanya Allah sampaikan, jikalau umatmu ini melakukan dosa baik sedikit maupun banyaknya, ataupun seumur hidupnya dia berdosa, kemudian ketika dia nyawanya sudah sampai di tenggorokannya, dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan tetap ampunkan untuk dia. Begitu maha pengampun dan penyayangnya Allah kepada kita kaum muslimin. Lalu apakah kita akan menunggu untuk kembali kepada Allah itu ketika nyawa kita sudah berada di tenggorokan kita? Bagaimana nanti kita lagi bertaubat kepada Allah? Sanggupkah kita bayangkan ketika nyawa kita sudah sampai di tenggorokan ini, kita baru sadar dan mau bertaubat kepada Allah? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka dari itu cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah, sedikit maupun banyak dosa yang kita lakukan. Maka apa yang harus kita lakukan ketika ingin bertaubat itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Orang yang ingin bertaubat kepada Allah itu, pertama dia harus tahu apa yang harus diketahui. Ketahuilah bahaya daripada dosa. Imam Al-Ghazali mengatakan bahaya daripada dosa dalam kitabnya yang akan menjadi penghalang daripada manusia dengan Tuhan. Kaum muslimin, apa yang kita cari di atas dunia ini? Apakah kita mencari harta benda untuk menyelamatkan kita? Tidak bisa menyelamatkan kita. Anak dan cucu kita tidak bisa menyelamatkan kita. Isteri kita, suami kita tidak bisa menyelamatkan kita. Pangkat dan jabatan tidak bisa menyelamatkan kita. Paling-paling jabatan itu dua periode, habis itu tidak ada lagi, mantan semuanya. Maka apa tujuan utama kita di atas dunia ini? Tidak lain tidak bukan adalah mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sudah terjadi penghalang antara kita dengan Allah, apalagi yang kita harapkan kaum muslim? Itulah bahaya daripada dosa. Dikatakan oleh Rasulullah, inna an-nasa idza adnaba kanat nuqtah sauda fi qalbihi. Sungguhnya manusia jika dia berdosa, melakukan perbuatan maksiat, ada titik hitam di hatinya. Fa iza astaghfara suqila qalbuhu fa in zada zadat. Kalau dia minta ampun kepada Allah, bersihlah hatinya tadi yang titik hitam itu. Kalau dia terus dalam maksiatnya, maka bertambah titik hitam itu sampai hitam sepenuhnya hatinya. Tidak akan masuk lagi ke dalamnya rahmat, tidak akan masuk lagi ke dalamnya hidayah, tidak ada lagi ridha Allah yang akan diturunkan kepadanya. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian setelah itu, setelah dia mengetahui bahayanya dosa itu, apa yang dilakukannya? Maka menyesallah dengan dosa-dosa itu. Bagaimana menyesal dengan dosa itu? Yaitu yang pertama, segera meninggalkan dosa itu. Kemudian yang kedua adalah kalau dosa ini berkaitan dengan manusia, minta maaflah kepada manusia. Kalau dosa ini tidak berkaitan dengan manusia dan berkaitan dengan Allah, minta ampunlah kepada Allah. Kalau dosa ini tidak berkaitan dengan manusia tapi berkaitan dengan Allah, tapi wajib untuk diganti, maka berusahalah untuk menggantinya. Misalnya dia meninggalkan puasa yang wajib bagi dia, maka berusahalah untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkan itu. Dia meninggalkan salat yang wajib bagi dia, maka berusahalah untuk kembali mengejar salat yang ditinggalkannya itu. Bagaimana kalau dia sudah melakukannya tetapi di perjalanan dia melakukannya
tidak selesai dia mengganti semuanya itu, apakah Allah terima taubatnya? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik, niatnya orang-orang yang ingin benar-benar kembali kepada Allah. Allah tidak sia-siakan itu. Maka jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah, daripada ampunan Allah. Inilah buktinya orang-orang itu menyesali daripada perbuatan dosanya. Tidak hanya sekedar menyesal, tapi begitulah langkah-langkahnya orang-orang yang menyesali dosanya itu, kaum muslimin. Maka dikatakan oleh Rasulullah, an-nadamatu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Maka pintu daripada taubat itu adalah penyesalan tersebut. Maka cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah. Jangan sampai terucap di dalam mulut kita ini, saya bertaubat kepada Allah sekarang, mungkin nanti saya akan lakukan lagi. Kemudian saya akan bertaubat sekarang lagi, kemudian nanti akan saya lakukan lagi ini. Buat apa saya untuk bertaubat kepada Allah? Na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai kita berbicara seperti itu. Karena ibaratnya kita di atas dunia ini adalah mujahadah kepada Allah. Apa mujahadah? Berusaha sekuat tenaga untuk selalu kembali ke jalan Allah. Jatuh kita, melenceng kita sedikit, cepat kita kembali kepada Allah. Karena ibaratnya kita di dunia ini ibarat berjalan di atas pembatang. Jatuh kita dari atas pembatang itu, cepat kita bangkit lagi. Jangan ketika kita jatuh ke dalam sawah yang penuh lumpur itu, kita bermain-main lama-lama dalam lumpur itu. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.